Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. نواصل نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة وشرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan terkait dengan biografi al-musannif dan juga manhajiyah beliau dalam menulis kitab Al-Qaulus Sadid ini. Sekarang kita masuk ke bab ataupun pengantar atau muqaddimah dari Alkitab. Qala rahimahullahu ta'ala, membawakan matan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid. Di sini nampaknya tidak ada basmalah ya. Kalau di nuskhanya yang beliau pakai, kalau yang berdasarkan yang kita pakai ini ya tidak ada basmalah disebutkan, langsung disebutkan Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ila akhiril ayat dan hadis yang beliau sebutkan. Naam, qala rahimahullahu taala Kitabut Tauhid. Ini dijadikan pembuka dan di nuskha yang lain ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di nuskha yang lain ada Bismillahirrahmanirrahim baru kemudian dikatakan Kitabut Tauhid. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala memberikan unwan atau judul untuk pembuka Kitabut Tauhid ini dengan cukup dengan unwan seperti ini ya, tidak ada bab sebagaimana yang akan datang pada bab-bab sebelumnya akan disebutkan bab ini, bab ini. Di sini langsung disebutkan Kitabut Tauhid. 6. Isyarat bahwasanya semua poin-poin yang akan disebutkan dalam kitab ini tidak lepas dari Kitabut Tauhid, dari penjelasan at-tauhid maksudnya. Semua dari awal sampai akhir kitab ini semuanya akan berbicara tentang at-tauhid. 6. Kita bacakan dulu kalam dari As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Al-Qaulus Sadid karena di sini simpel ya, beliau ingin menjelaskan terkait dengan maksud dari tarjamah dari judul Kitabut Tauhid ini dan juga beliau akan menjelaskan secara ringkas terkait dengan tauhid dan pembagiannya. Nah, baru nanti kita jelaskan secara global korelasi setiap dalil dengan judul tarjamah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah. Dan sebelumnya Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah sebagaimana yang kita tahu dalam Kitabut Tauhid itu tidak membuka kitabnya dengan muqaddimat ya, tapi langsung dengan firman Allah Kitabut Tauhid judul kemudian langsung wa qaulillahi ta'ala. Langsung wa qaulillahi ta'ala. Ya, tanpa ada muqaddimah. Nah, ini mirip dengan amalan ataupun manhajiyah Imamul Bukhari rahimahullah dalam menulis Sahih Al-Bukhari di mana beliau juga tidak memberikan muqaddimah ya. Naam, setelah basmalah langsung masuk ke dalam hadis. Langsung masuk ke dalam al-hadis. Naam. Dan para ulama rahimahumullah memiripkan Kitabut Tauhid dengan Sahih Al-Bukhari. Memiripkan Kitabut Tauhid dengan Sahih Al-Bukhari dalam hal fikih. Ya, kalau dalam Sahih Bukhari ma'ruf ya, fikih Imam Al-Bukhari itu diterjemahnya. Fikih Imam Al-Bukhari terdapat dalam terjemahnya. Maka demikian pula poin yang ingin dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan dalil-dalil yang disebutkan di sini, yang disebutkan di bawahnya itu bisa difahami dari judul bab, difahami dari tarjamah atau unwanul bab.
Ya, yang kemudian beliau permantap, pertegas lagi melalui masail yang beliau sebutkan di akhir setiap bab. Karena itulah tariqah yang paling simpel dalam memahami kitab tauhid adalah memahami apa maksud tarjamah, unwan al-bab, apa maksud beliau rahimahullah menyebutkan memberikan judul seperti itu. Nah, kemudian apa korelasi judul itu, bab itu dengan bab setelahnya atau bab sebelumnya, kemudian menarik benang merah atau mencari sisi istinbat, ya, wajhus syahid dari al-musannif rahimahullah, dari setiap dalil yang beliau sebutkan apa hubungannya dengan judul bab, dari mana syahid antara dalil, setiap dalil yang beliau sebutkan dengan tarjamah dari bab tersebut. Nah, ini paling minimal ya untuk memahami dasar-dasar permasalahan yang beliau paparkan rahimahullah dalam kitab tauhid. Taib. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah kitab tauhid. Hadhihi tarjamatu tadullu ala maqsudi hadzal kitabi min awwalihi wa akhirih. Tarjamah ini menunjukkan tujuan dari penulisan buku ini dari awal sampai akhir. Tujuan dari awal sampai akhir dari kitab tauhid, kitab ini tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang tauhid. Walihada staghna biha 'anil khutbah. Karena itulah al-musannif tidak menyebutkan khutbah. Iya. Cukup menyebutkan kitab tauhid. Kitab at-tauhid. Dijadikan judul ini, tarjamah ini sebagai pengganti dari khutbatul kitab. Sebagai pengganti dari khutbatul kitab. Nah, maksudnya anna hadzal kitaba yashtamilu ala tauhidil ilahiyyati wal ibadati. Maksudnya bahwa kitab ini yang saya tulis ini dari awal sampai akhirnya itu berisi penjelasan tentang tauhid ilahiyah dan tauhid al-ibadah, ya, bidzikri ahkamihi ala tauhidil ilahiyah wal ibadah, ya. Berisi penjelasan terkait dengan tauhid ilahiyah atau uluhiyah atau, ya, al-ibadah, ya. Sejauh mana pembahasannya? Kata beliau bidzikri ahkamihi, dengan menyebutkan hukum-hukumnya. Hukum-hukum tauhid, hukum-hukum ibadah, wa hududihi wa syurutihi, menyebutkan batasan-batasannya, menyebutkan syarat-syaratnya, wa fadlihi, keunggulannya, keutamaannya, wa barahinihi, dan argumen-argumen dari tauhid itu sendiri, wa usulihi wa tafasilihi, kemudian pondasi-pondasi pokok-pokok tauhid, ya, pokok tauhid dan rinciannya, wa asbabihi wa samaratihi, sebab-sebab yang memunculkan atau memperkuat tauhid serta buah dari tauhid itu sendiri, wa muqtadayatihi wa ma yazdadu bihi wa yuqawwihi, ya, kemudian apa konsekuensi dari tauhid, ya, apa-apa saja yang bisa menambah dan memperkuat tauhid, au yud'ifuhu, nam, wa yuhihi, ya, nam, dan apa saja yang bisa memperlemah dan mengurangi nilai tauhid tersebut, wa ma bihi yatimmu au yakmul, dan penyebutan apa-apa yang menyempurnakan tauhid, ya. Wa sadaqa rahimahullahu taala, inilah inti kitab tauhid dari awal sampai akhir, ya. Karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada satupun kitab, ya, yang seperti kitab tauhid dalam menjelaskan tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah tentu saja, wa illa nanti akan disebutkan juga di dalamnya beberapa isyarat terkait dengan, ataupun bukan isyarat, ya. Disebutkan sejumlah abwab terkait dengan rububiyah ataupun asma wa sifat, tapi tidak diragukan, nampak jelas bahwa stretching pembahasan kitab tauhid memang di tauhid al-uluhiyah. Nah, ya, tidak ada kitab yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah yang lebih lengkap, lebih detail, lebih sempurna dibandingkan kitab tauhid. Tidak sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Tidak ada kitab yang seperti ini. Tidak ada kitab seperti kitab tauhid sebelumnya atau setelahnya. Nah, kalau kita lihat cakupannya, dan ini tentu saja lahir dari mumarasah, mutala'ah Asy-Syarih rahimahullah terhadap al-matan, dan beliau menyimpulkan seperti ini, bahwa dari awal sampai akhir itu berbicara tentang tauhid al-ilahiyah wal ibadah, ya, dengan dari semua dimensinya, dari ahkamnya, hududnya, ya, syurutnya, barahin, usul,
kemudian muqtadayat, yang apa namanya, asbab sama samarat, ya, syurut sama mayutimmu bihi wa yakmul, dan seterusnya. Semua dari awal sampai akhir. Baik. Walaupun di sini kalam al-musannif rahimahullah yashtamilu ala tauhidil ilahiyah wal ibadah, ini tentu saja bisa dikatakan mimbabit taglib. Mimbab at-taglib. Ya, itu kebanyakannya memang tauhid ilahiyah dan ibadah. Wa illa akan disebutkan di dalamnya masail atau abwab terkait dengan rububiyah dan juga abwab terkait dengan al-asma was sifat. Nah, al-asma was sifat. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Thumma qala rahimahullah, i'lam anna at-tauhid al-mutlaqa al-ilmu wal-i'tirafu bitafarrudi rabbi bisifatil kamal wal iqraru bitauhidihi bitawahhudihi. Nah, bisifatil azamati wal jalal wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Ketahuilah bahwa tauhid secara mutlak, yakni at-tauhid al-mutlak maknanya apa? At-tauhid al-kamil, yakni definisi tauhid yang sempurna, yang mencakup ketiganya. Yang mencakup apa? Yang mencakup ketiganya. Nah, tidak diragukan atau diketahui bersama bahwasanya tauhid secara lugatan adalah masdar dari kata wahada yuwahhidu, tauhida yang bermakna ja'lu syai'a wahidan. Ja'lu syai'a wahidan. Adapun secara istilah, nah, ini yang dimaksud oleh beliau di sini. Beliau akan menyebutkan definisi tauhid ya dari semua dimensinya, dari semua dengan mencakup semua pembagiannya. Itu mana tauhid al-mutlaq, yakni tauhid al-kamil. Walaupun nampak jelas dari apa yang beliau sebutkan setelahnya, ya, bahwa ini bukan ta'rif ya, ini bukan ta'rif, ini hanya penyebutan apa, bukan ta'rif bil had gitu ya. Tapi beliau hanya mentarif at-tauhid al-mutlaq dengan ar-rasam. Ya. Nah, dan itu yang intinya kan mentarif, mau ditarif dengan had ataupun rasam tidak ada iskal di sini. Ya, yang penting seorang mengetahui hakikat tauhid tersebut. Nah, beliau akan sebutkan tauhid secara mutlak baru kemudian menyebutkan apa namanya aksamnya. Ya, dan dari tarif ini sudah disyaratkan ya aksamnya. Qala rahimahullah tauhidul mutlak. Tauhid yang sempurna, yakni definisi tauhid yang mencakup semua jenis tauhid adalah al-ilmu wal i'tiraf bitafarrudi rabbi bisifatil kamal. Baik. Sebelum kita lanjut, di sini beliau menafsirkan tauhid al-mutlak bermakna al-ilmu wal i'tiraf. Ya, berarti di sini beliau mendefinisikan tauhid dari sudut pandang ia sebagai suatu ilmu. Ya. Karena ma'ruf bahwasanya dalam mendefinisikan sesuatu dalam syariat, terkadang para ulama mendefinisikannya ya uh, sebagai apa? Mendefinisikannya sebagai suatu disiplin ilmu dan kadang didefinisikan sesuai dengan hakikatnya. Ya, sama kalau dikatakan misalnya al-fiqhi adalah apa? Al-ahkamus syar'iyyah, al-amaliyah, ya. Al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah. Itu menafsirkan fikih secara dari hakikatnya, dari apa namanya? Dari mahiyahnya. Tapi ada yang mengatakan al-fiqhu adalah al-ilmu bil ahkami syariah. Ini menafsirkan fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Di sini beliau mengatakan tauhid adalah al-ilmu wal itiraf. Beliau tidak mengatakan tauhid adalah tafarrudur rabb ya atau apa ifraduhu atau tawahhuduhu. Nah, tapi beliau mengatakan at-tauhid al-mutlak adalah al-ilmu wal itiraf. Ilmu dan pengakuan. Ya. Ini berarti beliau sedang mendefinisikan tauhid sebagai suatu ilmu. Ya. Adapun tauhid sebagai apa suatu ibadah, ya, mahiyah tauhid itu sendiri adalah secara umum seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah ifradullah taala ya bima yastahiquhu. Ya. Atau bima yakhtassu bihi afwan. Bima yakhtassu bihi, bukan yastahiquhu. Nah. Ifradullah taala bima yastahiquhu afwan bima yakhtassu bihi. Nah, itu definisi tauhid al-mutlaq. Tauhid mencakup semua jenis tauhid adalah ifradullah taala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah taala dengan hal-hal yang dia bersendirian padanya. Nah, nanti kemudian dijabarkan minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Min di situ lil bayan untuk menjelaskan apa-apa yang menjadi kekhususan Allah.
yaitu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Baik. Adapun di sini beliau menafsirkan tauhid sebagai suatu ilmu. Kata beliau tauhid al-mutlak adalah pengetahuan dan pengakuan ya akan bersendiriannya Ar-Rabb Allah taala, ya, bersendiriannya Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Hanya Dia pemilik sifat yang sempurna. Wal iqraru bitawahhudihi, dan juga mengakui Maha Esanya Allah dengan sifat-sifat agung lagi mulia. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik. Kita lihat di sini ya, nampak bagaimana beliau rahimahullah intinya ingin memperkenalkan mentarif tauhid ya. Naam, beliau menyebutkan kata al-ilmu wal-i'tiraf, kemudian di kalimat yang kedua menggunakan kata al-iqrar, dan di kalimat yang ketiga menggunakan kata ifrad. Ini langsung berkaitan dengan tauhid, tidak berkaitan dengan ilmu. Ya. Atau dikatakan ma'tuf semuanya, al-ilmu wal-i'tiraf bitafarrudi rabb, al-ilmu wal-i'tiraf ya, kemudian bitawahhudihi gitu ya. Atau al-ilmu wal-i'tiraf ya. Naam, atau la sudah benar ya, wawnya di sini tidak semuanya. Naam, wa ifraduhu ya. Ala kulli hal maklum saya kira, ma'ruf ya. Di sini penulis rahimahullah mencampur ya. Di kalimat yang pertama beliau menyebutkan tauhid mutlak itu ilmu wal i'tiraf. Nah, mengilmui dan mengakui. Sementara tauhid itu bukan masalah pengetahuan dan keilmuan, dia masalah praktikal, mengisahkan Allah taala. Ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu saja amalan itu, praktek itu lahir dari ilmu, tentu saja, tapi ilmu tidak cukup tentu saja. Kemudian ketika menyebutkan kalimat yang kedua, disebutkan wal iqrar bitawahhudihi bisifatil azama wal jalal, kemudian yang ketiga wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Ala kulli hal, saya kira yang diinginkan di sini ma'ruf ya, bahwa di sini beliau dalam definisi tauhid al-mutlak mengisyaratkan kepada tiga jenis tauhid. Mengisyaratkan kepada tiga jenis tauhid. Ya, namun seperti yang sudah kita sebutkan ya, kalimat beliau dalam mendefinisikan tauhid di sini, tauhid mutlak rahimahullahu taala, beliau ingin menjabarkan wa illa kalau kita mau mengambil definisi tauhid mutlak lebih simpel seperti yang dikatakan oleh para ulama, yaitu ifradullah taala bima yakhtassu bihi. Itu saja. Mengesahkan Allah taala dengan hal-hal yang menjadi kekhasan hanya milik Allah taala, yaitu minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Summa qala rahimahullah wa huwa salasatu aqsam. Ya, tauhid al-mutlak terbagi menjadi tiga. Ahaduha tauhidul asma'i was sifat. Ini yang pertama, tauhid asma was sifat. Baik. Kemudian yang kedua, as-sani tauhidur rububiyah, dan yang ketiga as-salis tauhid al-ilahiyah. Tauhid al-ilahiyah. Iya. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan taksim tauhid menjadi tiga sesuai dengan taksim yang ma'ruf di kalangan mutaakhirin. Ya, ma'ruf di kalangan mutaakhirin. Adapun taksim yang ma'ruf di kalangan mutaqaddimin ya, dan ini hanya perbedaan sudut pandang saja ya. Wa illa fil haqiqah semuanya taqasim ini menunjukkan hal yang sama. Yang ma'ruf di kalangan mutaqaddimin, tauhid itu ada dua. Ya, yaitu dengan menggabungkan tauhid asma wa sifat dengan tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena al-muwahhad fihima wahid. Yang diesakan di situ satu. Yani maksud saya objek pembahasannya sama, yaitu tentang zatnya Allah, asma wa sifat wal af'al. Ya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya Allah. Ya, digunakan istilah tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tauhid al-ma'rifah wal isbat. Ini jenis tauhid yang pertama. Ya, tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tauhid mengenal Allah dan menetapkan sifat-sifatnya. Tauhid ma'rifah wal isbat terkandung di dalamnya rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua tauhid al-qasdu wa talab. Tauhid al-qasdu wa talab. Tauhid mengesahkan tujuan dan permintaan. Yani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid al-uluhiyah. Dua tarif ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bukan beliau tentu saja yang memunculkan taksim ini, sudah ada sebelum beliau rahimahullahu taala. Nah, kemudian ada juga yang membagi tauhid
menjadi dua juga, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah dalam Syarah Tahawiyah, tauhid al-mursil dan tauhid al-mursal. Tauhid al-mursil dan tauhid al-mursal. Tauhid al-mursil yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal tersebut, uluhiyah, ya rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid al-mursal mengesahkan yang diutus yaitu Nabi Muhammad SAW, yakni diesahkan dalam ittiba. Karena itulah di zaman mutaakhirin sebagian ulama ada yang menambahkan jenis tauhid yang keempat dari tiga tauhid ini, menambahkan satu tauhid yaitu tauhid al-mutaba'ah. Dan ini juga bukan barang baru ya, bukan taksim yang baru, hanya diambil dari taksim yang disebutkan ulama, tauhid al-mursal kemudian dibahasakan dengan tauhid al-mutaba'ah. Taib, wallahu taala a'lam bis-shawab. Di sini beliau mulai dengan tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat, kemudian setelah itu tauhid ar-rububiyah, kemudian setelah itu baru tauhid apa? Tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Dan tentu saja tartib yang digunakan oleh al-musannif rahimahullah, kenapa beliau mentartib di sini? Ya, saya kira jelas karena uh, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ya, syaraful qismi, ya kan? Syaraful qism dari aksam itu tergantung apa yang dibahas dalam kisam tersebut. Tatkala tauhid asma wa sifat dan rububiyah itu apa? Berbicara tentang Allah Ta'ala, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Sementara tauhid ilahiyah, uluhiyah terkait dengan perbuatan hamba, ibadahnya hamba, amalannya hamba, maka tentu saja dari sisi afdoliyah, ya, dari sisi afdoliyah, tauhid asma wa sifat dan rububiyah lebih afdol, lebih asyraf dibandingkan tauhid al-ibadah atau al-uluhiyah. Lebih asyraf. Kenapa? Karena bahasanya tentang Allah, bukan perbuatan hamba. Tauhid ibadah pembahasannya tentang perbuatan hamba. Kemudian didahulukan tauhid asma wa sifat dibandingkan tauhid ar-rububiyah karena tauhid asma wa sifat adalah al-asal, sementara tauhid ar-rububiyah adalah samarah, buahnya, manifestasi dari nama-nama dan sifat Allah adalah apa? Af'al. Af'alullah, perbuatan Allah. Jadi af'alullah itu buah dari apa? Dari asma wa sifatnya. Makanya didahulukan asma wa sifat karena berbicara tentang zat serta sifat-sifat Allah yang kemudian melahirkan apa? Af'al, ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja di sini kalimat melahirkan apa jangan difahami zamaniyah ya, tertib zamaniyah ya nih. Ini dulu ada baru itu. Tentu saja bukan itu yang kita maksudkan. Wa illa maklum, ya. Nah, jadi maksud saya bahwa nama dan sifat dan apa af'alullah itu merupakan apa? Samarah dari apa? Dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini dari sisi dari sisi asyaraf wal fadilah, bahwa tauhid asma wa sifat rububiyah afdal wa asyraf daripada tauhid al-uluhiyah. Sementara dari sisi ahamiyah, yang mana lebih penting dipelajari dan diketahui, ya. Kata para ulama tauhid al-uluhiyah, al-ibadah itu apa? Aham, lebih penting dibandingkan tauhid asma wa sifat dan ar-rububiyah. Kenapa? Karena dengan tauhid uluhiyah seorang masuk dalam Islam, seorang selamat dari neraka, terjaga nyawa dan hartanya. Beda dengan tauhid asma wa sifat dan rububiyah yang kaum musyrikin juga meyakininya. Ya, maka dari sisi tertib, ya, dari sisi asyaraf dan fadilah, fadl, asma wa sifat, kemudian rububiyah itu afdal, asyraf ya dibandingkan tauhid uluhiyah. Tapi dari sisi ahamiyah, urgensinya, tauhid uluhiyah, ibadah lebih penting dibandingkan asma wa sifat dan rububiyah. Ya, mengingat tanda seorang, pembatas seorang masuk Islam adalah pada tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah, bukan pada asma wa sifat ataupun ar-rububiyah. Nah, maka dari sini kita bisa memahami tertib yang digunakan oleh al-musannif rahimahullah di sini, tertib dalam hal syaraf dan apa al-fadl. Ya. Bukan dari sisi ahamiyah. Dan tidak ada iskal tentu saja. Ahaduha tauhid jenis yang pertama kata beliau tauhidul asma'i was sifat. Mengesahkan Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya.
wa huwa i'tiqadun firadir rabbi jalla jalaluhu bil kamalil mutlaq min jami'il wujuh binu'util azamati wal jalali wal jamal allati la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhim minal wujuh. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, tauhid asma wa sifat adalah meyakini atau keyakinan akan keesaan Ar-Rabb Jalla Jalaluhu, keesaan Allah, sendirinya Allah dengan dengan kamal al-mutlak, kesempurnaannya mutlak. Ini perhatikan kata al-mutlak setelah sifat itu bermakna apa? Ya, sempurna. Al-kamal al-mutlak ini al-kamal atau a'lal kamal gitu ya. Al-kamal al-mutlak ini a'lal kamal, kesempurnaan yang paling puncak. Ya. Nah, kita meyakini Maha Esanya Allah Ta'ala Ar-Rabbu Jalla Jalaluhu dengan kesempurnaan yang mencapai puncak kesempurnaan min jami'il wujuh, dari seluruh sisi. Dari seluruh sisi. Jadi Allah Ta'ala Maha Esa dengan sifat-sifat kesempurnaan yang mana kesempurnaannya paling tinggi, sempurnanya paling puncak dari semua sudut pandang. Binu'util azamati wal jalali wal jamal, dengan sifat-sifat keagungan, kemuliaan dan keindahan. Ya, dan keindahan. Yang mana tidak ada satupun musyarik, tidak ada satupun ya yang bersekutu dengan Allah Ta'ala pada sifat-sifat kesempurnaan tersebut dari sudut pandang manapun. Iya. Dari sudut pandang apa? Manapun. Baik. Ini tidak menafikan tentu saja, ya, sebagaimana jelas dari kalam beliau, tidak menafikan adanya sebagian hamba yang bernama dengan nama Allah. Ya kan? Bernama dengan sebagian dari nama-nama Allah. Allah Ta'ala menyebut Imra'atul Aziz. Aziz. Ya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kepada Nabi Muhammad SAW disifati beliau dengan sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebagian makhluk juga memiliki sifat seperti sifat Allah Ta'ala dalam hal maknanya. Dalam hal apa? Maknanya. 6. Allah Ta'ala mendengar dan melihat, sami'un basirun. Ya, Allah Ta'ala mengatakan tentang manusia, faja'alnahu sami'an basira. Kami menjadikan manusia itu mendengar dan melihat. Sama-sama sami' dan basir, tapi kesamaannya hanya di asal makna saja. Makanya kalimat la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhim minal wujuh, yakni dalam hal al-kamalul mutlak. Dalam hal kesempurnaan sifat tidak ada satupun. Manusia bisa bersifat dengan sifat yang sama dengan Allah dalam hal namanya, dalam hal asal maknanya bisa, tapi untuk kesempurnaannya tidak mungkin. Tidak mungkin ada makhluk yang sifatnya sempurna seperti sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata beliau, wadzalika bi isbati ma asbatahu Allahu bi nafsi. Bagaimana caranya kita mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya? Yaitu dengan cara bi isbati ma asbatahu Allahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jami'il asma'i was sifat. Yaitu dengan menetapkan semua nama dan sifat. Jadi min jami'il asma' was sifat ini menjelaskan apa? Min di sini lil bayan, untuk menjelaskan apa? Ya, domir hu pada kata, atau menjelaskan ma, ya. Bisbati ma asbata, menjelaskan isim mausul ma. Ya. Caranya adalah dengan menetapkan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah berupa semua nama-nama dan sifat. Ya. Ini cara mengisahkan Allah dalam tauhid asma wa sifat, yakni menetapkan jami asma wa sifat, ya, allati asbataha Allah Ta'ala li nafsihi au asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan semua nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan dalam firman-Nya, dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam al-hadis as-sahihah, wa ma'aniha wa ahkamiha,
al-waridati fil kitabi was sunnah 'alal wajhil laiqi bi 'azamatihi wa jalalihi. Kita menetapkan semua itu, menetapkan semua makna-makna dari nama dan sifat Allah, menetapkan juga hukum-hukumnya. Menetapkan juga apa? Hukum-hukumnya. Di sini beliau mengisyaratkan kepada wallahu alam bisawab, mengisyaratkan kepada tiga apa? Tiga dilalah dari asma wa sifat Allah Ta'ala. Ya, dikatakan di sini kita mengimani semua, kita menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah dan mengimani makna-maknanya. Makna dari nama-nama Allah ya, itu bisa bisa dengan dilalah mutabaqah, bisa dengan tadammunan. Bisa secara mutabaqah dan bisa secara tadammun wa ahkamiha, ahkam di sini yakni lawazimnya. Dilalatul iltizam. Ya, ini cara yang paling sempurna dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Karena nama-nama dan sifat Allah dalam bahasa Arab, dia lafaz Arabi dan semua lafaz Arabi dan lafaz Arabi bisa difahami dari tiga sisi ini dengan tiga cara dari sudut pandang dilalahnya. Dilalah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Dan apa namanya? Mungkin sudah dipelajari ya di kitab-kitab yang lain. Ya, 6. Tidak perlu kita bahas di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi kita menetapkan semua makna-makna dari nama dan sifat Allah. Dan ini menafikan apa? Menafikan mazhab tafwid. Ya. Mereka tidak mengimani makna, tidak menetapkan makna dari nama dan sifat Allah taala. Mengembalikannya kepada Allah taala, mengatakan nama dan sifat Allah ini mutasyabih. Yang ini mutasyabih. Kita nggak tahu maknanya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditafsir, jangan dijabarkan, jangan diterjemahkan, jangan di ini, jangan di itu. Iya. Gimana caranya? Setiap lafaz pasti mengandung makna. Kan begitu ya? Nah, maka kata beliau rahimahullah, kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah. Kemudian makna-maknanya dan hukum-hukumnya, yakni lawazimnya, konsekuensi dari nama tersebut. Al-waridati fil kitabi was sunnah, yang datang dalam kitab dan sunnah, yakni as-sahihah, dalam sunnah yang sahihah, di mana penetapan tersebut alal wajhil laiqi bi 'azamatihi wa jalalihi. Kita menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci yang sulit untuk dipahami oleh sebagian orang. Tetapkan nama dan sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tetapkan lafaznya, tetapkan maknanya, ya kan? Tetapkan lafaznya, tetapkan maknanya, imani lafaznya, imani makna-maknanya, dan arahkan semuanya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jangan diarahkan kepada apa yang ada di akalmu. Karena itu pasti akan melahirkan takwil, akan melahirkan ta'til, akan melahirkan tafwid. Kalau kamu mencoba mengarahkannya kepada makna yang ada di benakmu. Ya. Tapi kalau seorang mengembalikan semuanya bahwa kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah beserta semua ma'aninya dengan cara sesuai dengan yang dia kehendaki, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, selesai permasalahan. Ya. Karena itu disebutkan setelahnya, min ghairi nafin li syai'in minha wala ta'tilin wala tahrifin wala tamsil. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah, menetapkan juga makna-makna dan konsekuensinya, ya, sesuai dengan keagungan, ya, dan kemuliaan Allah Ta'ala, tanpa menafikan dan menolak satupun dari nama dan sifat Allah, tidak juga mentahrif, yakni mentakwil, dan tidak mentamsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat al-makhluqat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kalau di zaman tentu saja di sini pada kalimat isbat itu sudah difahami, isbat menafikan yang namanya tafwid. Isbat dari asal itu sudah bertentangan dengan tafwid. Maka al-mufawwidun itu la yusbitun. Mereka tidak menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama, kalau kita lihat dalam buku-buku pembahasan-pembahasan mereka, ketika mereka menyebutkan lawan dari lawan dari kebalikan dari tauhid asma wa sifat, mereka mengatakan apa? Isbat asma wa sifat, kemudian disebutkan kebalikannya. Tanpa ini, tanpa itu, tanpa ini, tanpa itu.
Ya. Kenapa tidak disinggung tafwid dari awal? Karena ketika orang mengisbat itu dari awal sudah bertentangan dengan apa? Sudah bertentangan dengan tafwid. Nah, kalau orang mengisbat masih bisa dia mentaktil. Kan begitu ya? Masih bisa dia mentaktil sebagiannya, ditetapkan sebagian. Ya, masih bisa seorang mentahrif, apalagi mentamsil bisa. Tapi mengisbat sekaligus mentafwid itu bertentangan, nggak bisa. Nah, kemudian wanafiu, ini tadi isbat. Ya. Kemudian yang kedua wanafiu. Ini dibangun di atas definisi tauhid. Tauhid itu tauhid itu secara bahasa pun tidak bisa ada kecuali harus ada an-nafi wal isbat. Harus ada al-hasar. Makanya lafaz-lafaz tauhid itu imma penafian, setelah itu datang istisna, dinafikan baru dikecualikan, ataukah digunakan alfaz adawatul hasar seperti innama, ya, innama. Maka selalu ada apa? Selalu ada an-nafi wal isbat. Nah, di atas sudah disebutkan isbat. Isbati ma asbatahu Allah li nafsi. Mana nafiunya? Kata beliau wa nafiu ma nafahu an nafsihi au nafahu anhu rasulihi sallallahu alaihi wasallam minan naqaisi wal uyubi wa an kulli ma yunafi kamalih. Dan menafikan semua nama dan sifat yang Allah Ta'ala nafikan dari dirinya atau yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau atau dari Allah Ta'ala, menurut saya. Apa yang dinafikan? Minan naqais. Semua kekurangan wal uyub, aib. Ya. Dan semua hal yang menafikan kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tauhid yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Baik. Segera cukup sampai sini ya. Insyaallah taala penjelasan tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu